Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna Musa alaihissalam qala ya rabbi ma liman zana, qala Allah ta'ala albisu dari'an minan nari law wudi ala jabalin syahikin la asbaha ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin a'zama indallah min nutfatin yadauha ar-rajulu fi rahimi man la tahilla lahu wal liwat ashaddu min az-zina. Wa fi rauna tafasir qala al-Kalbi anna awwala man amila amala qaumi Lut iblis la'anallahu fatasawwara lahum fi surati gulamin amrad jamilin thumma da'ahum ila nafsi fanakahuhu fasara dhalika 'adatun lahum fi kulli gharibin fa arsalahum Lutan alaihi salam fanahahum an dhalik wa da'ahum ila ibadatillah wa tawa'adahum ila israril ma'siyah ala israril ma'siyah bi adzabillah ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, yaitu masih mengenai bab zina. Suatu ketika Nabi Musa, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ma liman zana, apa siksanya atau apa azabnya bagi orang yang berbuat zina?" Berbuat zina belum bertobat, mati dengan keadaan membawa dosa zina. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, albisu dari'an, Allah akan pakaikan satu pakaian yang mana pakaian tersebut dibuat dari neraka. Yang mana pakaian tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya diletakkan di gunung yang sangat tinggi sekali, la asbaha ramadan, niscaya gunung tersebut akan menjadi abu. Saking dahsyatnya baju yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat zina dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan membawa dosa zina. Kemudian dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dzambin a'zama indallah min nutfatin yadauha ar-rajul fi rahimi man la tahilla lahu." Kata Nabi, tidak ada perbuatan dosa yang paling besar dari seseorang yang meletakkan cairannya di rahim orang yang tidak halal baginya, yakni perbuatan zina. Meletakkan satu air di rahim yang tidak halal baginya. Maka kata Nabi, tidak ada satupun dosa yang paling besar baginya terkecuali seorang laki-laki yang meletakkan air, ya, di rahim perempuan yang tidak halal baginya. Maka ancaman-ancaman bagi penzina-penzina atau orang-orang yang berbuat zina banyak sekali di kitab-kitab Taurat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam, apabila sudah menjadi tradisi perbuatan zina atau apabila perbuatan zina sudah menyebar, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, idza kathura zina kathura, kata Nabi, apabila perbuatan zina sudah menyebar, yakni sudah saking banyaknya perbuatan zina, baik itu perbuatan zina muhsan maupun bukan muhsan,
Maka kata Nabi, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bakal ada satu wabak yang mana wabak tersebut mudah menular dan sangat mematikan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari segala wabak-wabak tersebut. Kemudian wal liwatu asyaddu minazina. Sedangkan liwat ini lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Liwat ini humuk, laki-laki sesama laki-laki, ya, orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila akalnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan lebih buruk daripada binatang. Minta maaf, binatang nggak pernah kawin laki-laki sama laki-laki. Coba kita perhatikan, ada nggak ayam jantan kawin sama ayam jantan? Nggak pernah ada. Yang ada kawin ayam jantan, yang ada kawin ayam jantan dengan perempuan. Kambing, tidak ada kambing kawin laki-laki sama laki-laki. Ini binatang. Maka manusia akan lebih buruk daripada binatang, manusia akan lebih jelek daripada binatang manakala akalnya nggak dipakai. Yang dipakai cuma hawa nafsunya, yang dipakai cuma gelora keinginan nafsu, namun tidak didukung oleh akalnya. Maka manusia akan lebih buruk. Laki-laki kawin sama laki-laki. Ini perbuatan kaum Lut, yang mana perbuatan liwat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan dalam kitab Raunaqit Tafasir bahwasanya pertama kali yang mencontohkan perbuatan liwat atau perbuatan zina itu iblis di kaumnya Nabi Lut, yang sampai tersebar perbuatan liwat atau perbuatan homo yang pertama kali mengajari adalah iblis. Dikatakan iblis waktu itu merubah bentuknya jadi seorang atau anak laki-laki yang sangat tampan, yang sangat ganteng sekali, putih, mulus, kemerah-merahan. Ini iblis padahal. Inilah iblis ini. Memang iblis ini suka menipu. Iblis ini tugasnya menipu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bagaimana caranya hamba Allah ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ceritanya Kiai Barseso. Kiai Barseso menjadi orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, penyebabnya yaitu iblis. Kiai Barseso ini orang yang alim. Kiai Barseso ini adalah orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Barseso mempunyai murid 6.000, yang mana seluruh muridnya bisa terbang. Bagaimana dengan gurunya? Kiai Barseso setiap pagi, katakan pagi jam 4 sebelum subuh sudah ada di masjid. Buka masjid, datang ke masjid, sholat segala macam, baca wirid, baca Quran. Begitu kegiatannya Kiai Barseso. Cuma memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, Kiai Barseso termasuk orang-orang yang ahli nar. Kiai Barseso termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Memang saat ini kita zahirnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang saat ini zahirnya kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Memang zahirnya saat ini kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini belum finish. Kapan finish kita? Ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetap nikmat yang agung ini kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya bersamaan roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
iman kita pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lihat Yai Barseso, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, muridnya sakti-sakti, nggak taunya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian Yai Barseso setiap jam 4 datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Yai Barseso akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Datang iblis. Yai Barseso belum masuk ke masjid, iblis sudah sholat di masjid. Jam 3:30 iblis sudah di masjid dan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yai Barseso membuka masjid, terkejut. Siapa orang ini? Tumben ada orang datang ke masjid sebelum aku. Yai Barseso diam aja. Sampailah waktu pagi Yai Barseso pulang. Malam kedua begitu juga. Iblis mendahului daripada Yai Barseso. Sampai 5 hari iblis selalu mendahului Barseso. Akhirnya Yai Barseso pengen kenal. Wahai fulan, siapa anda? Maaf Yai, saya kampung sebelah. Baru saja saya ngontrak di kampung sebelah. Saya bukan orang sini, saya pendatang di kota ini. Terus, wahai fulan, bagaimana anda mampu beribadah segitu hebatnya? Engkau jam 3 sebelum subuh sudah datang ke masjid, dan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Yai Barseso nggak mampu. Yai Barseso isyraq, sholat isyraq, baru pulang ke rumahnya. Adapun iblis ini sampai jam 8 diperhatikan oleh Yai Barseso. Maka dengan tipu daya iblis ini yang luar biasa, dan memang tulisannya Yai Barseso menjadi orang yang sul khotimah, mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Sebabnya yaitu digoda oleh iblis. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka kata iblis, wahai Yai, saya mendengar bagaimana kemuliaan Yai. Yai di kampung sini terkenal seorang ulama besar, muridnya sakti-sakti. Ketahuilah wahai Yai, tidaklah aku beribadah sekuat ini. Ya, iblis setahun beribadah aja kuat. Ya, beda dengan manusia. Jangankan cuma sehari 2 hari, setahun beribadah tanpa makan tanpa minum, kuat iblis ini. Maka kata iblis, wahai Kiai, saya tahu anda seorang yang mulia, anda terkenal di kampung ini seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadah, muridnya alim-alim, muridnya sakti-sakti. Minta maaf Kiai, tidaklah aku mampu beribadah seperti ini, terkecuali kata iblis, aku pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mulai masuk tipuannya iblis kepada Yai Barseso. Kok bisa gitu? Benar wahai Yai, ketika aku mengingat dosaku, maksiatku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku beribadah sehari semalam wahai Yai, aku pun akan mampu beribadah tatkala aku mengingat dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Yai, kata iblis, kalau anda ingin lebih kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anda harus berbuat dosa sekecilnya aja. Berbuat dosa yang paling kecil. Insya Allah anda akan mampu beribadah sekuat mungkin seperti saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Yai Barseso, wahai fulan, bukankah perbuatan maksiat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar wahai Yai, aku tahu sekecil apapun perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Yai pengen kuat ibadah kepada Allah, syaratnya harus berbuat dosa, agar Yai dengan dosa tersebut akan selalu ingat kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pancingannya iblis ini masuk. Wahai fulan, kata Kiai, kalau gitu dosa apa yang aku perbuat? Iblis menawarkan diri. Wahai Yai,
membunuh manusia. Apa kata Kiai? Bukankah membunuh manusia ini salah satu perbuatan dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar, yaitu qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Gini aja Kiai, kalau kita berzina, wahai fulan, kata Kiai, bukankah zina ini juga termasuk perbuatan yang dosanya besar, minal kabair, termasuk di antara salah satu dosa besar adalah berzina. Maka tawaran ketiga, kata iblis, wahai Yai, kalau gitu teler aja. Teler aja katanya iblis. Yai nggak perlu teler, minum dikit aja, yang penting berbuat maksiat dikit aja, seruput selesai sudah. Maka dipikir-pikir, direnungkan, tertarik Kiai ini untuk melakukan satu perbuatan dosa yang ditipu oleh iblis. Kata Kiai, maklum Kiai nggak tahu warung-warung tempat teler. Wahai fulan, di mana aku teler, katanya Kiai ini. Ya sudah, ayo aku antar, kata iblis. Iblis hebat banget, diantar, dan oleh iblis dibelikan juga, dibosi sama iblis, dibelikan minuman dan dibayar oleh iblis. Sudah dituangkan oleh iblis, diminum, karena nggak pernah minum mabuk-mabukan, langsung teler ya ini, langsung teler, akalnya hilang. Yang jualan waktu itu seorang perempuan, karena akalnya hilang, yang ada cuma nafsunya, maka bergelora nafsunya melihat seorang perempuan. Dipandangnya perempuan itu sangat cantik sekali, dan gelora hawa nafsunya pengen mengumpuli perempuan tersebut. Maka terjadilah perbuatan zina yang disaksikan oleh iblis. Setelah Kiai ini melakukan satu perbuatan zina, akalnya mulai masuk. Wahai Yai, setan tadi menipu kembali. Kalau Anda tersebar berbuat zina dengan seorang perempuan ini, bagaimana keadaan Anda? Anda seorang kiai, Anda seorang ulama besar, dan bagaimana kalau tersebar perbuatan zina ini kepada masyarakat di sini? Wahai Yai, kalau Anda pengen tidak ketahuan perbuatan zinanya, bunuh perempuan ini. Iblis mengompori Kiai Barseso. Maka dengan ketakutan macam-macam seorang ulama, takut perbuatannya diketahui oleh masyarakat, terpaksa Kiai Barseso membunuh seorang perempuan. Tiga-tiganya akhirnya dilakukan berkat teler atau berkat mabuk. Mabuk menutupi akal, berbuat zina, dan juga membunuh seorang perempuan. Tiga-tiganya dilakukan. Maka setelah dibunuh perempuan ini oleh Kiai Barseso, iblis menipu kembali, yang akhirnya dengan sebab tipuan iblis ini, di detik-detik kematiannya, Kiai Barseso bersahadat kepada iblis, bukan lagi beriman Allah Subhanahu wa taala, mengakui adanya iblis, akhirnya mati dalam keadaan sul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Begitu pula dengan kaum Lut. Kaum Lut ini yang pertama ngajari untuk liwat, untuk homoseksual, suka sama laki-laki, ini iblis. Iblis merubah bentuknya seorang anak laki-laki yang tampan, yang ganteng, yang putih, yang mulus. Kemudian salah satu kaum Nabi Lut diajak untuk berkumpul, diajari oleh iblis lewat belakang. Kemudian setiap hari iblis ini ngajak kaumnya Nabi Lut, ngajak, akhirnya tersebar. Kaumnya Nabi Lut lebih suka dengan anak laki-laki yang tampan daripada suka dengan perempuan yang cantik. Maka tersebar di kaumnya Nabi Lut, setiap ada anak laki-laki yang tampan menjadi rebutan. Bukan setiap ada anak gadis yang cantik jadi rebutan, bukan, sebaliknya. Setiap ada anak laki-laki yang tampan, yang ganteng, jadi rebutan kaum Nabi Lut. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu di minggu adan. Amin ya rabbal alamin ya rabbana.